pada konten musik kita itu menjadi syarat wajib dan yang akan meloloskan konten musik kita agar bisa termonetisasi. Karena ini akan menjadi pembeda dari konten yang sudah ada. Terus terang, saya meloloskan beberapa konten musik itu dengan menampilkan buat teman-teman sekalian yang ingin gabung di kelas YouTube Viral Bugis, tentu kita akan bahas beberapa hal baik konten musik, konten reupload, konten film, konten game, apa dan semacamnya, semua kita bahas. Dan tentu kita akan berikan solusi dari permasalahan yang teman-teman hadapi. Silakan teman-teman klik deskripsi gabung di bawah ini, atau teman-teman klik gabung di samping subscribe channel Viral Bugis. Membuat konten musik merupakan tantangan besar bagi kreator untuk bisa memonetisasi konten musiknya. Berbicara terkait tentang konten musik, apakah itu bisa dimonetisasi? Ya, jawabannya bisa. Karena kami telah membuktikan sudah banyak channel yang termonetisasi dengan konten musik. Nah, kali ini saya akan share beberapa aplikasi yang wajib dimiliki oleh kreator musik. Baik itu musik cover ataukah musik karaoke. Tentu bisa juga dengan musik remix ya. Agar bisa dimonetisasi dan nilai dari musik itu tidak hilang. Misalnya seperti ini. Tahu nggak teman-teman sekalian, di contoh tersebut merupakan video dengan menggunakan suara asli dari penyanyi tersebut. Artinya tidak menghilangkan nilai dari musik tersebut dengan menggunakan suara aslinya, yaitu suara dari Ari. Oke. Namun untuk penggunaan musiknya itu menggunakan versi lain, bukan versi ofisialnya teman-teman. Teman-teman perlu ketahui, yang terkena hak cipta itu bukan vokalnya, melainkan musiknya teman-teman ya. Sehingga dari video tersebut, tetap saya pertahankan vokalnya dan saya mengganti dengan musik cover yang ada di YouTube. Tentu hal ini sudah mengantongi izin dari penggunaan musiknya juga. Berikut cara saya dan aplikasi yang saya gunakan dalam membuat konten musik yang seperti itu agar bisa lolos monetisasi. Pertama, teman-teman harus memiliki vocal remover yang teman-teman bisa akses melalui website. Karena tentunya di video pertama saya ini banyak mempertanyakan terkait tentang aplikasi vocal remover. Lagi-lagi saya melihat banyak kreator menggunakan aplikasi vocal remover yang ada di Play Store, padahal bukan itu, tapi melainkan masuk di website teman-teman. Kemudian yang kedua, teman-teman memiliki KineMaster. KineMaster versi apapun, apakah versi premium, versi pro, versi mod, versi apapun itu, yang penting KineMaster. Langkah berikutnya, teman-teman harus mengunduh lagu official yang kiranya nanti kita akan memisah antara vokal dan musiknya. Kita akan menggunakan suaranya teman-teman ya. Kemudian teman-teman juga mengunduh versi musik cover yang ada di YouTube. Yang tentunya teman-teman akan memix antara vokal dari penyanyi asli dengan musik yang ada di YouTube. Memang ini namanya pekerjaan rumit, tapi kita harus mencari beberapa seleksi musik yang nantinya kita akan mix agar intonasi vokalnya itu cocok dengan musik kita. Kenapa mesti seperti itu? Taruhlah misalkan kita menjadi kreator musik, tapi kita tidak tahu bermusik sama sekali, atau kita hanya doyan atau hobinya mereupload musik orang lain. Tapi ingat, itu harus izin ya. Saya rekomendasikan silakan teman-teman mengambil musik yang view-nya masih sedikit ya, artinya belum terlalu viral di YouTube. Langkah selanjutnya silakan teman-teman masuk ke vocal remover. Ingat bahwa penggunaan vocal remover itu hanya satu kali selama 24 jam. Artinya ketika teman-teman sudah menginput, memproseskan satu lagu, maka butuh waktu 24 jam kemudian untuk diproses berikutnya. Ada sih alternatif ketika teman-teman ingin menggunakan beberapa kali vocal remover dalam satu hari, teman-teman silakan menggunakan HP yang berbeda ya, karena yang kedeteksi itu cuma IP dari smartphone tersebut. Setelah teman-teman memasuki tahapan proses, silakan teman-teman mendownload versi vokalnya. Jadi ada pilihan, silakan tarik versi vokalnya dan kecilkan versi musiknya, kemudian di-download. Setelah berhasil di-download, teman-teman silakan masuk ke KineMaster. Di KineMaster di sini nantinya fungsinya kita akan mengkombinasikan antara visualisasi dan musik beserta vokal. Nah, untuk penambahan visualisasi, teman-teman bisa menggunakan reupload video atau menggunakan video original teman-teman sendiri. Tapi rekomendasi saya, silakan teman-teman menampilkan karakter atau personality, atau teman-teman sendiri menampilkan wajah teman-teman di dalam video tersebut, agar kiranya ini bisa menjadi pembeda antara konten yang sudah ada dengan konten yang belum ada. Dan YouTube juga menandai bahwa ini bukanlah robot,
dalam pembuatan kontennya. Pada tahapan ini, silakan teman-teman juga gabung antara vokal dari officialnya ataukah seperti lagu tadi yaitu Ariel dengan musik cover yang ada teman-teman download di YouTube. Ingat untuk diseleksi beberapa musik yang cocok dengan tempo, lagi suara, dan musiknya. Jadi cari aja kemudian di mix ya dan digabung. Jangan lupa teman-teman menambahkan efek dari KineMaster, boleh menggunakan transisi. Dan juga teman-teman silahkan menambahkan lirik ya, agar kiranya itu lebih bagus kelihatan. Kemudian setelah tahapan itu semua diedit selesai, maka silahkan teman-teman ekspor dengan versi, kalau saya rekomendasikan versi 4K lebih bagus ya, karena pencarian di YouTube itu ada memang versi 4K. Teman-teman juga bisa menggunakan versi HD ya. HD juga merupakan pencarian di YouTube. Kalau saya tidak salah, HD itu versi 1080 ya. Kalau 4K itu 2160. Sedangkan untuk Full HD itu sekitar 1300 kalau saya tidak salah ya. Ya, versi 4K ya. Tapi kalau misalkan HP teman-teman nggak terlalu support, gunakan saja versi 1080 yaitu HD ya. Setelah teman-teman berhasil mengekspor, silahkan upload di YouTube. Nggak usah menggunakan akun tumbal atau apa, langsung saja di YouTube teman-teman. Kemudian teman-teman akan melihat pemeriksaan. Ketika pemeriksaan itu terkena hak cipta ya, terkena klaim ID hak cipta, ini menandakan bahwa konten teman-teman itu mirip dengan official musiknya. Tapi jangan khawatir bahwasanya ini akan terkena hak cipta berbagi. Dan ini lagi-lagi nggak masalah buat daftar monetisasi karena kita sudah menampilkan visualisasi kita di dalam video. Tentu ketika sudah monet, ini akan menjadi hak cipta berbagi pro rata. Terus yang kedua, ketika misalkan teman-teman mengupload kemudian tidak terkena hak cipta atau klaim ID hak cipta, berarti editing lagu teman-teman ini menandakan bahwa sudah tidak identik dengan official musiknya. Artinya semua penghasilan yang teman-teman akan dapatkan dari video ini itu akan didapat secara full teman-teman. Seperti itu. Ingat teman-teman bahwa penambahan visualisasi pada konten musik kita itu menjadi syarat wajib dan yang akan meloloskan konten musik kita agar bisa termonetisasi, karena ini akan menjadi pembeda dari konten yang sudah ada. Terus terang saya pengalaman bahwasanya meloloskan beberapa konten musik itu dengan menampilkan wajah seperti halnya lip sync, seperti halnya video klip kita buat sendiri, itu bisa lolos monetisasi pada konten musik kita, baik konten musik cover atau karaoke yang pernah saya lakukan. Bahkan ada juga konten DJ remix ya.